Tapi kok ketua Dewan Kehormatan PAN, Pak Amin Rais malah tegas menyebut, ayo udah tarik aja menterinya. Sebenarnya di PAN sendiri seperti apa sikapnya, masih mau dekat atau masuk ke pemerintahan, gabung dengan koalisi? Jadi mungkin perlu saya jelaskan ya Mbak Pristia ya. Jadi persoalan kemarin pengesahan undang-undang pemilu itu sebetulnya bisa dilihat sebagai persoalan besar dalam koalisi. Tapi kalau dianggap itu persoalan yang lebih simpel juga bisa. Jadi tergantung dari perspektif mana begitu? Ya, saya kira ini tidak ada hubungannya dengan persoalan komitmen koalisi PAN sebenarnya. Jadi kalau diperhatikan coba lihat pandangan fraksi PAN terhadap undang-undang itu. Pertama, mengenai presidensial threshold ya. Presidensial threshold itu bukan soal berapa angkanya, tapi PAN memiliki keyakinan bahwa ini adalah tidak relevan karena adanya keputusan MK bahwa pemilu itu serentak. Ini persoalan konstitusi. Karena itu PAN tidak ingin persoalan konstitusi itu di voting. Jadi ada ranah politik, ada ranah konstitusi. Mestinya kalau konstitusi pertama itu memang MK yang akan memutuskan. Tetapi pendapat dari seluruh ahli hukum tata negara pasti itu didengar. Jadi mestinya sarannya PAN itu bahwa pansus pemilu itu mendengarkanlah seluruh pendapat dari ahli hukum tata negara. Hampir seluruh ahli hukum tata negara mengatakan bahwa tidak relevan lagi adanya angka di dalam presiden. Seharusnya 0% menurut karena Anda. Serentak. Nah, sehingga kami sebenarnya memisahkan ya. Pilihan terhadap itu sebetulnya mestinya tidak masuk dalam paket. Karena PAN berpendapat itu tidak bisa di-voting. Itu sudah selesai dengan putusan MK gitu? Iya, tidak bisa di-voting. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memang di dalam isu krusial yang 4 itu ada persoalan bagi PAN. Jadi ada konversi suara yang ditetapkan Sunlight murni, ya, itu merugikan PAN. Ya, itu PAN harus mengubah strategi untuk pemilu yang akan datang supaya tidak dirugikan perolehan kursinya. Dan kami sebetulnya berpendapat bahwa mestinya ya aturan-aturan pemilu itu tidak setiap pemilu berubah, Bukankah kuota hari itu sudah dipahami oleh seluruh masyarakat, tidak perlu lagi sosialisasi, ya. Dan ya selama ini berjalan dengan baik, ya. Partai besar juga tidak dirugikan, partai menengah dan kecil memang sedikit diuntungkan. Kalau itu dianggap sebagai dari sisi itu ya. Tapi kalau itu sebagai sebuah aturan yang sudah baku, sebetulnya mestinya tidak ada masalah. Nah itu kami keberatan terhadap Sunlight murni itu kami keberatan. Kami ingin itu kuota hari. Kuota hari, jadi di situ titik perbedaannya. Sehingga sebenarnya lebih disitulah sebetulnya. Nah kan boleh juga PAN sebagai bagian dari koalisi. Punya pendapat sendiri dong ya. Ya. Sebagian dari koalisi tentu begini loh, membangun koalisi itu apa sih sebetulnya? Koalisi itu kan kebersamaan. Nah kalau sesama anggota koalisi ada yang keberatan, apakah itu tidak layak untuk mendapat perhatian? Nah, kami sebetulnya lebih disebut sebagai ya kalau dianggap merajuk atau protes atau apa semacam itu ya mungkin bisa juga dianggap sebagai itu, tapi bahwa komitmen PAN terhadap untuk mendukung pemerintah itu tidak berubah dengan adanya peristiwa kemarin persetujuan undang-undang pemilu. Ketua Umum juga sudah menjelaskan mengatakan itu tanpa ya kami dukungannya tanpa syarat lah ya katanya. Mbak Preti juga lihat awal pemerintahan Pak Presiden Jokowi ya, pada saat itu sebetulnya posisi di parlemen itu kan lebih banyak pada posisi koalisi merah putih. Kemudian PAN pada waktu itu mencoba untuk mencairkan suasana ya, karena bagi PAN sebetulnya kan tidak mungkin kita menafikan hasil pemilu kita ya, yang sudah secara sah disahkan itu ya itu harus didukung. Nah karena itu PAN pada waktu itu mengawali supaya pemerintah kita bisa efektif untuk melaksanakan tugas-tugasnya, ya, kita mendukung pemerintah. Dengan demikian konstelasi menjadi berubah. Nah, kemudian bagaimana membaca bentuk atau wujud dari dukungan itu? Bukankah kemudian kenapa harus ada koalisi? Ya kita kemudian memahami bahwa ada banyak kebijakan yang harus membutuhkan persetujuan dan pertimbangan DPR dan diharapkan kemudian bisa melancarkan proses itu kan Bang Andreas. Anda melihat atau Anda berharap sebagai satu partai yang tergabung dalam koalisi komitmen
atau kata mendukung dari partai-partai lain termasuk PAN itu diwujudkan seperti apa? Bisa berbeda pendapat atau kemudian tiba-tiba udah janji ke presiden katanya iya, berubah di saat mau pengesahan? Jadi ya kalau kami artinya di PDI Perjuangan kita lebih melihat bagaimana membangun suatu kerjasama dulu deh. Artinya sebelum kita bicara koalisi, ya kata koalisi ini agak agak riskan gitu, terlalu mahal. Makanya belakangan kemudian berubah menjadi kerjasama partai politik, antar partai politik pendukung pemerintah untuk mendukung pemerintah. KP3. Gitu. Jadi itu lebih fair lah, karena kalau kita bilang koalisi di Indonesia dalam sejarahnya koalisi permanen itu praktis tidak pernah terjadi terwujud, ya? Untuk jangka waktu yang panjang gitu. Dengan pengalaman seperti itu kita lebih baik mulai membangun kebersamaan, kerjasama untuk mendukung pemerintah, dan di situ perlu ada komitmen terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan bagaimana itu dibicarakan di dalam kerjasama antar partai politik tersebut. Nah, sehingga kan di dalam setiap kasus yang seperti yang kayak kemarin ini ya tentu perlu ada pembahasan di mana kalau ketika kita bicara tentang komitmen, tentu kita pertama mengarah pada musyawarah. Kalau tidak bisa musyawarah, ketika sebagian atau banyak persoalan yang ada di situ, tentu di dalam musyawarah tersebut harus ada take and give. Tidak bisa kita mau ambil semua gitu. PDI Perjuangan pun mengorbankan banyak item, banyak poin di situ. Misalnya sejak awal kan PDI Perjuangan itu menghendaki proporsional tertutup kan. Tapi kemudian kita ya karena teman-teman yang lain lebih menghendaki proporsional terbuka, ya kita mengalah gitu. Jadi di sini ada proses take and give yang sebenarnya sudah cukup panjang. Kompromi. Gitu. Kompromi yang sampai pada 5 item tersebut. Dari kemudian menjadi 5 pilihan, 5 opsi kan. Setelah 5 opsi menjadi 2 opsi. Menjadi 2 opsi. Di situ kemudian menjadi mengerucut menjadi ya yang mendukung pemerintah dan yang tidak mendukung pemerintah gitu. Jadi clear gitu. Persoalannya clear gitu. Ya tapi di sini teman-teman PAN mengambil sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda gitu. Sehingga kemudian orang bisa ya ini masyarakat yang menilai gitu. Oh ini ada yang ada di sini kaum sana dan kaum sini kan kalau istilahnya Bung Karno dulu, dan ini kaum sana dan kaum sini. Nah ya itu pandangan masyarakat. Terus kemudian juga ketika panggung ini selesai kan masih justru ya teman-teman ya dari saya kira di dalam PAN sendiri juga ada ketua Dewan Kehormatan yang mengatakan ya sudah keluar aja dari menyampaikan seperti itu. Gitu. Sehingga dari sudut pandang kami ini bukan persoalan PDI Perjuangan, bukan hanya persoalan pemerintah, tapi mungkin juga persoalan di PAN sendiri gitu, yang melihat bahwa keberadaannya di dalam pemerintahan itu mungkin mengganggu internal PAN juga gitu. Nah kalau mengganggu ini kan artinya ini akan mengganggu proses pemerintahan juga gitu. Untuk pemerintahan menjadi efektif, kita tidak bisa membangun suatu kerjasama bersama dengan teman yang masih mempunyai persoalan di dalam persoalan kerjasama ini gitu. Nah ini saya kira ya artinya ya to be fair kita harus melihat ini sebagai realita politik yang ada di dalam kerjasama koalisi ini dan juga ada di dalam PAN itu sendiri gitu. Mas Gun Gun, Anda melihat ada sebentar mungkin perlu sedikit dikomentari ya. Ya silakan. Andreas ini ya, jadi persepsi orang luar dengan persepsi orang dalam itu pasti berbeda. Ya, itu tadi kan salah satu persepsi saja menganggap seolah PAN ada masalah. Internalnya kalau ya? bagi PAN internal tidak ada masalah. Kami apakah ada di kabinet, apakah tidak di kabinet, itu bagi kami tidak ada masalah. Karena PAN memang tidak pernah mempersoalkan. Seperti dikatakan oleh ketua umum kami bahwa PAN memberikan dukungan kepada presiden itu tanpa syarat. Ya, kami ingin Indonesia menjadi lebih baik. Saya kira sama tujuannya. Jadi kalau sekarang ditafsirkan yang macam-macam ya saya kira itu tergantung yang menafsirkan. Kita tanya analisnya. Bagi PAN itu tidak ada masalah. Kita tanya analisnya. Mas Gun Gun, Anda melihat betul kemudian ada masalah atau persoalan di dalam internal PAN yang kemudian mempengaruhi hubungannya dengan partai-partai lain dalam koalisi pendukung pemerintah? Ya jadi begini, soal urusan internal PAN itu tentu yang otoritatif membicarakan itu Pak Toto. Tetapi begini, saya ingin memosisikan PAN itu dalam landscape politik pemerintahan Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi ini pada akhirnya polanya juga tetap pola koopsi kan. Kalau dalam konteks pola hubungan antar partai.
Artinya koalisi yang terbangun itu terdiri dari banyak sekali partai politik, 7 kalau tidak salah. Ya kan? Konsekuensi dari multi partai ya. Dan itu membentuk kabinet kerja itu menjadi sangat banyak politik representasi partai politik. Dan resiko yang selalu menjadi dilema bagi siapapun presiden dalam konfigurasi seperti itu adalah lepasnya komitmen di tengah jalan. Karena masing-masing partai punya agenda jangka menengah dan jangka panjang yang akan berbeda. Jangka panjang dalam satu periode kekuasaan maksud saya. Contoh misalnya, kita kan nggak tahu agenda PAN di 2019. Apakah misalnya punya agenda untuk memajukan ketumnya atau tidak. Tentu Pak Toto yang harus menjawab. Tentu bagian dari strategi itu sudah dihitung dari sekarang. Termasuk juga penetrasi dalam strategi kandidasi. Nah, proses-proses itu tidak mudah karena pasti atau antara untuk menuju situ akan menemukan banyak sekali hal-hal yang bisa saja tidak sejalan. Misalnya dengan PDI Perjuangan, dengan mitra yang lain. Pola koopsi itu biasanya memang rentan sekali dengan perbedaan. Ingat Setcap ya, di periode kedua pemerintahan Pak SBY, itu 75% kursi DPR. Bu Rizal ketika itu ya, Bu Rizal. Iya, dan itu sama sekali tidak efektif. Nah, sekarang Pak Jokowi banyak sekali partai juga, dan tentu hak prerogatif ada di Pak Presiden. Evaluasi itu biasanya akan selalu diwarnai 2 hal. Satu, evaluasi terkait dengan akselerasi kinerja para menteri yang menjadi representasi partai-partai itu, atau yang kedua, soal konstelasi politik. Antara lainnya adalah soal komitmen atau loyalty dari partai itu pada presiden. Loyalitas partai kepada presiden. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kita ingin kemudian membaca kalau memang PAN akan berada di luar pemerintahan dan memiliki opsi lain secara internal, apakah ada lawan Jokowi yang baru nanti di 2019 atau seperti apa? Siapkah PDI Perjuangan yang masih tetap berkomitmen untuk mengusung Jokowi nanti di 2019? Sesaat lagi saudara di Kompas Malam.